Dan pelajaran kali ini saya ingin memberikan tambahan, yaitu nada kunci, maksud saya kunci ya jembatan. Ini hanya sedikit aja, karena kalian nanti bisa melihat di pelajaran-pelajaran di tempat lain atau di Google banyak banget ya. Saya cuma akan memberikan contoh nada-nada jembatan itu yang bagaimana atau fungsinya bagaimana, nanti saya praktekkan ya. Oke, ikuti pelajaran ini ya. Pelajaran kita kali ini yaitu kunci jembatan. Kunci jembatan itu maksudnya adalah kalau kita dari kunci satu ke kunci kedua itu bisa ditambah diantaranya ini kunci jembatan. Contohnya adalah seperti ini. Kita dari nada dasar C mau pindah ke F ya, itu kita kasih kunci jembatan yaitu C7. Jadi gini. Nah, ini. Jadi ada kunci C7-nya, kunci jembatan dari C ke F. Jadi dari Do ke Fa. Itu adalah salah satu kunci jembatannya. Jadi saya ulangi lagi ya. Kunci jembatan 7. Ya. Itu salah satu. Atau kalau kita mau dari nada dasar C mau pindah ke D minor, C mau pindah ke D minor, itu bisa dikasih kunci jembatan yaitu A7. Contohnya begini. Jadi dikasih jembatan begitu bisa boleh. Ya terserah kalian mana yang enak, dan memang biasanya di yang lazim itu yang dari C ke F tadi. Itu biasanya ada beberapa musisi-musisi yang memakai kunci itu sangat lazim banget ya kunci ini. Tapi yang lainnya juga agak jarang digunakan sih. Nah, sekarang berarti saya akan tambahi bagaimana cara membentuk kunci mayor menjadi 7. Jadi contohnya seperti yang bentuk pertama adalah yang seperti ya saya di pelajaran yang pertama. Ini bentuk kunci mayor yang pertama, A, B, C. Bentuk yang begini ya. Nah, ini coba saya biar lebih jelas, saya putar. Ini 7-nya bagaimana? Ini bisa dihilangi yang tengah. Yang tengah ini diangkat. Jari marisnya diangkat ya. Jadi kalau coba saya agak maju lagi. Jadi begini. Terus ini diangkat. Nggak gitu kelihatan ya. Atau begini. Yang 3 ini kita pukul gini. Ininya dipegang yang bawah ini 1. Ya. Jadi kalau kunci A sama dengan tadi itu A, ini kan begini kan, sama dengan berdiri gini, cuma karena ini sudah mentok di sini, ini begini. Ya jelas, jadi begini. Ini A. Kalau A7-nya ini dilepas, tengah. Nah itu ada soalnya ya. Dan kalau bentuk yang ini, saya goyang sedikit, maaf, goyang sedikit. Yang bentuk yang model kedua mayor begini. F, ini G. Kalau pakai begini terus kemudian G7 ini gampang. Ini dilepas ini yang jari kelingkingnya ini pindah ke sini. Saya ulangi ya. Ini kan G mayor. G mayor. Kalau G7 begini. Atau ini hilang aja enggak apa-apa sih. Tapi tidak gitu jelas, karena yang jelas itu adalah megang yang
sebentar nomor 2 dari bawah ini, yang grid di atasnya. Jadi contohnya begini, menyanyi, mau pindah ke C ya, ini kan mau pindah ke Fa. Jadi nada dasarnya Do ini G, mau pindah ke Fa atau mau pindah ke Fa sama atau C ya. Saya kasih 7 dulu, jadi gini. Ya, jadi ada kunci jembatannya supaya lebih enak, supaya lebih asik, supaya lebih agak prof begitu. Jadi dikasih kunci jembatan. Jadi kalau bentuknya seperti ini, yang saya D itu tujuannya begini. Kalau kalian bisa dilihat di Google juga banyak banget sih di tangga nada itu apa kunci-kunci itu 7. Jadi dan banyak banget jembatan-jembatan yang lainnya. Jadi sebelum melangkah dari nada dasar Do ke Fa, umpamanya Do ke Fa atau Do ke Re atau Do ke La atau La ke Re, itu ada jembatannya. Demikian juga kunci nada dasar minor. Nada dasar minor itu kalau mau pindah ke nada yang lain juga ke kunci yang lain juga ada, bisa dikasih kunci jembatan ya. Ya, jadi gini, contohnya adalah ini. Contohnya A minor. A minor mau pindah ke D minor. Ini kan kelompoknya kan, kunci C itu kelompoknya kan ini. Do, re, mi, fa, sol, la. Do, re, mi, fa, sol, la. Atau inilah, jadi ada D minornya. Jadi kalau nada dasar A minor mau pindah ke Re, mau pindah ke D minor, ini kan La. Mau pindah ke Re. A minor mau pindah ke D minor, itu ada, yaitu pakai ini A7 sama seperti nada dasar mayor ya berarti ya. Jadi kalau nada mayor tadi C mau pindah ke F itu F-nya dikasih 7 sama dengan A minor ini. A minor A-nya A7 kalau mau pindah ke D minor. Contohnya begini. Ya kan ini kan A7 ini. Sorry ya, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Pokoknya gini aja. Ya, jadi begitu, teman-teman. Saya kira kalian boleh mencari kunci-kunci jembatan yang lain. Yang penting ini sebagai dasar yang sering dipakai supaya kalian mengerti fungsinya dan bagaimana contoh-contohnya supaya lebih mudah untuk mengaplikasikannya di dalam sebuah lagu. Saya kira itu teman-teman pelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Berikan komentar yang positif untuk kita saling berbagi supaya permainan kita juga, hidup kita bisa bermanfaat, ilmu kita bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Oke, sampai jumpa.